Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Wahyanggreni dari jurusan Psikologi Islam Lokal A. Di video ini saya akan menjelaskan materi hak dan kewajiban warga negara dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abdillah Ihsan SPD MA. Materi yang pertama adalah pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Menurut KBBI, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Adapun menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak ialah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diterima atau dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kemudian pengertian kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan warga negara menurut KBBI ialah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1 bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini hak sebagai warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Yang kedua yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, terdapat pada pasal 28A. Yang keempat yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, pasal 28C ayat 1. Yang keenam yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan yaitu hak untuk memiliki hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, pasal 28I ayat 1. Yang kesembilan yaitu hak atas kebebasan untuk beragama, pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang terakhir yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, terdapat pada pasal 31 ayat 1 dan 2. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, taat kepada hukum dan pemerintahan, terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua,
ikut serta dalam upaya pembelaan negara, terdapat pada pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, terdapat pada pasal 30 ayat 1. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar, terdapat pada pasal 31 ayat 2. Yang kelima, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, terdapat pada pasal 28J ayat 1. Yang keenam yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya, terdapat pada pasal 28J ayat 2. Yang ketujuh yaitu setiap warga negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Yang kedelapan yaitu setiap warga negara wajib menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara, terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kesembilan yaitu setiap warga negara wajib membayar retribusi dan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terakhir yaitu setiap warga negara berkewajiban menyampaikan pendapat dan aspirasinya di muka umum. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup berat dan tidak dapat dipisahkan. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak, tentunya ada kewajiban untuk itu dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Antara hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan imbang, karena kalau tidak dijalankan dengan imbang, maka akan menimbulkan pertentangan. Hak kita sebagai warga negara itu mendapatkan sesuatu yang sama dari negara tanpa membeda-bedakannya dengan warga negara lainnya. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yaitu memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan rela berkorban demi tumpah darah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara biasanya terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Berikut beberapa faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di antaranya yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut beberapa contoh dari pelanggaran hak warga negara. Antara lain, tidak mendapatkan persamaan hukum, dilarang mengeluarkan pendapat, tidak mendapatkan kesempatan memilih, tidak mendapatkan pengajaran, tidak mendapatkan pendidikan, ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku, tidak mendapatkan keuntungan hukum, tidak mendapatkan layanan hukum, pembatasan hal politik, dan pembungkaman. Adapun beberapa contoh dari pengingkaran kewajiban. Di antaranya yaitu tidak membayar pajak, melawan hukum, tidak menjaga ketertiban, melanggar aturan yang berlaku, tidak ikut mempertahankan NKRI, berperilaku anarkis, tidak menjaga kesatuan dan mengkhianati negara, tawuran antar pelajar, dan melanggar hak asasi manusia. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.